ditunjuk-tunjuk gitu loh. Dan itu emang, dan it happen sih, unfortunately ya. Di beberapa kasus bahkan di Grand Bazaar pada saat itu gue lagi lewat gitu teriakin corona corona corona. Anjrit, Ada yang gila. se-freak itu orang Turki. Oh my god. Dan bahwa di tanggal-tanggal itu selama 4 hari kita dilarang keluar rumah, ke jalanan aja kita nggak boleh. Oke, it's on. Hai guys, hari ini gue mau nelpon temen gue lagi. Ini masih dalam agenda update corona di berbagai belahan dunia. Cielah, kayak gue mau nelpon teman-teman gue di 190 negara PBB gitu. Ya kali ini gue mau nelpon temen gue yang ada di Turki, karena kita tahu juga kan kalau lu semua juga pada update, Turki itu kan lumayan paling drastis ya melonjaknya kasusnya, padahal dia itu kasus pertamanya itu ya barengan sama kita, tapi sekarang dia udah top 10 gitu kasusnya. Jadi gue sekarang mau nelfon temen gue, Tezar. Dia dulu reporter berita 1, presenter berita 1. Rangkaian libur panjang akhir pekan ini memang kami pantau sudah ada peningkatan dari volume kendaraan dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta. Sekarang dia lagi S2 di Turki. Mari kita telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merhaba. Udah bener belum bahasa Turki gue? Oh, udah bisa ya merhaba ya? Ya taunya itu doang. Ufti, apa kabar Ufti? Baik, Ahi. Aduh, Ahi kok kayak agak tambah mirip-mirip orang Turki sekarang ya. Asik. Kayaknya hidungnya bertambah ya. Iya cuy, udah 7 bulan di sini ya. 7 bulan di sini jadi beradaptasi nih. Gitu. Terus pakai handphone Cina jadi kayak lebih terang kan ya. Menambah ketampanan ya handphone lu ya. Alhamdulillah ya, handphonenya bagus. Ya Allah, Tezar, Terus. apa kabar sih lu? Alhamdulillah baik banget sih. Jakarta gimana Jakarta? Jakarta not so good. Not so good ya. Iya, Tapi pokoknya masih sehat-sehat lah ya semua ya. Alhamdulillah sih gue sehat sih, keluarga sehat, teman-teman di kantor sehat, tapi ya tetap ketar-ketir ya setiap perjalanan mau ke kantor. Iya sih, gue gak bisa bayangin sih gimana rasanya ya kalau misalnya lagi gini terus kita masih harus kerja gitu. Iya. Alhamdulillah di sini jadi ini lagi, jadi pelajar lagi. Oh iya. Udah liburin, jadi Libur gak ya? kemana-mana. Jadi lu kuliahnya gimana? Online doang dong? Online doang sebenarnya sih. Jadi kalau di kampus sendiri udah ada sistemnya gitu online, jadi setiap jadwal kuliah gitu akan diupdate sih. Sebenarnya ada yang tatap muka via Skype atau Zoom, ada juga yang kayak cuman video ala-ala di YouTube gitu loh. Oh gitu. Gitu sih, jadi beda-beda. Tapi enakan kuliah langsung atau online gitu, Tezar? Kuliah langsung lah ya, enakan kuliah langsung lah ya. Maksudnya kayak kalau dulu kan kita mikir, aduh kalau banyak libur enak kali ya. Nah sekarang udah sebulan kebetulan kita. Iya bener. Lu sebulan libur ya? Bener kan ya? Dari awal Maret nggak sih? Sebulan. Dari pertengahan Maret ya? Pertengahan Maret. Gitu. Dari pertengahan Maret itu tanggal 11 kasus pertama. Terus besokan harinya itu tuh hari Senin kalau nggak salah, itu hari Senin 11 Maret, 12 Maretnya hari Selasa bilang Senin minggu depan kita akan liburin sekolah. Jadi kita punya spare waktu 3 hari untuk mempersiapkan keliburan kita. Oh. Yang akan di switch versi online gitu loh. Oh. Tapi by the way ngomongin Gitu sih. kasus pertama, Turki itu kan kasus pertamanya kan jauh setelah Indonesia ya. Baru ada ketemu kasus pertama. Indonesia tuh tanggal 1 Maret nggak sih? Terus Turki setelahnya ya? Iya, Turki setelahnya. Indonesia udah telah pada saat itu kan kita juga mikirnya kayak Indonesia masa sih belum ada. Iya nggak sih, waktu itu kayak semua orang kayak masa sih Indonesia belum ada. Nah di Turki juga, gue juga sejujurnya kayak mikir gitu, masa Turki sanksi negara ya? segini. Iya, negara segini ramenya, turismenya segitu gede, orang setiap hari transit, setiap penerbangan dari Eropa, dari Afrika, dari Asia ada, masa sih
belum ada kasus gitu, aneh juga sih. Sampai akhirnya tanggal 11 itu kasus pertama diumumin, oke gitu. Kita juga, gue sih sejujurnya sempat meragukan gitu loh, Indonesia sama Turki ini gimana penanganannya gitu loh. Kok sampai negara-negara lain tuh puluhan negara udah ngumumin ada kasus, kok negara-negara kayak Turki, Indonesia tuh nggak ada. Sampai 11 Maret akhirnya pengumuman kasus pertama ditemukan, dan itu katanya imported case gitu loh. Jadi orang itu dari Eropa, nggak dijelasin Eropanya di mana, dia pulang ke negaranya, dites, kemudian baru dinyatakan positif. Oh, dan itu nggak butuh waktu lama ya sampai kasusnya tuh jadi banyak banget, dan sekarang Turki udah top 10. Itu gimana sih kronologinya, Tezar? Top 7 ya. Sekarang tuh udah di urutan ke-7 ya di dunia kalau versi website yang update gitu. Nah, kronologinya tuh dari kasus pertama itu tanggal 11, kemudian di hari keduanya nggak terlalu signifikan. Itu katanya penularan di antara keluarga orang dari kasus pertama, si kasus 01 ini. Nah, habis itu pemerintahnya tuh menurut gue sih agak cepet ya di sini ya, dimana sejak kasus pertama besoknya langsung diumumin penutupan sekolah, bener nggak? Habis itu langsung diumumin untuk penerapan social distancing, penutupan semua area-area publik, restoran segala macem, lumayan cepat. Tapi kalau kita ngomongin kasusnya, kenapa kemudian bisa naiknya tuh drastis banget? Kalau sekarang tuh kalau nggak salah udah sampai 90 ribuan. Udah di atas Cina lah yang jelas ya. 90 ribuan, ya udah banyak banget. 90 ribuan dengan angka kematiannya di 2.000, kemudian juga yang sembuh itu di angka 14 ribuan kalau nggak salah. Nah, kenapa bisa cepet banget naiknya dibandingkan misalnya Indonesia atau negara-negara lainnya? Kalau kita lihat peer-nya waktunya hampir sama lah ya. Karena di sini tuh tesnya tuh masif banget, benar-benar masif gitu. Dari awalnya yang kayak cuman ribuan, 1.000, berapa ribu, sekarang tuh perharinya dites bisa mencapai kayak kemarin terakhir 39 ribuan gitu. 39 ribuan yang dites, dan dari 39 ribu yang dites itu yang positif tuh bisa sampai kemarin itu kalau nggak salah 4.600-an. Jadi karena masif banget tesnya digelar, jadi cepat naiknya dan cepat ketahuan, sehingga diharapkan juga penanganannya bisa lebih cepat, sehingga angka kematiannya, potensi kematiannya bisa ditekan kalau misalnya ketahuannya cepat gitu loh. Berarti ini ya lumayan tanggap ya pemerintahnya ya? Lumayan cepet tanggap sih. Kalau dari warganya gimana tuh, Tezar? Gue pernah denger ya cerita-cerita orang yang baru balik dari Turki. Katanya sebelum corona masuk ke Turki tuh mereka sempat kayak ada kasus-kasus rasis gitu ya, kayak kalau ketemu orang-orang mata sipit tuh kayak yang ih corona gitu. Gue pernah denger tuh dari youtuber itu beneran gak sih? Mereka tuh kayak antipati gitu gak sih? Gue bahkan yang kayak gue Asia kayak Asia ya. Biasa kan kalau di luar negeri Asia tuh disamaratakan lah ya. Kalau mata kita agak beda dikit aja, itu udah masuk Asia lah gitu ya. Waktu itu tuh Januari, gue ingat banget, Januari tuh udah lumayan heboh gitu kan ya. Udah lumayan heboh di negara-negara lain, tapi Istanbul tuh masih crowded banget. Istanbul pada saat itu lagi winter break, gue ke Istanbul, itu tuh gimana ya, orang tuh belum ngeh gitu ya pada saat itu akan bahayanya corona. Sehingga gue memutuskan, karena di Indonesia kita udah biasa banget kan ya pakai masker kemana-mana ya, karena polusi di Indonesia. Nah, di situ karena gue menyadari bahwa corona ini adalah penyakit yang mudah menular, gue pakai masker dong. Dan itu sepanjang gue jalan, mereka tuh akan kayak menjauh gitu, menjauh, karena pemakaian masker itu nggak ada gitu loh. Akan dijauhin. Di beberapa kasus bahkan di Grand Bazaar pada saat itu gue lagi lewat gitu, teriakin corona. Anjrit, ada gila. Sefreak itu orang Turki, oh my god. Iya. Dan gue not even Chinese pada saat itu kan, pada saat itu Cina yang kena rasisme rata-rata turis dari China kan. Jadi kayak ya udah, itu kasus pertama. Kasus keduanya di sini, bahkan di kota gue tuh bukan di Istanbul ya. Dimana? For information, bahwa kota gue tuh kayak di Surabaya lah. Ini salah satu kota besar, tapi lumayan jauh dari Istanbul, kayak dari Jakarta ke Surabaya.
Nah, itu di sini juga gue mendapatkan ini beberapa perlakuan, kayak misalnya pas lagi lari sore, gue pada saat itu masih suka lari sore gitu kan. Itu pas lagi lari sore juga gue kayak pernah diteriakin gitu, corona. Sumpah. 3 kali apa gue kayak. Berarti nggak lebay ya ada berita yang gue denger. Berarti berita yang diceritain orang-orang tentang kerasisan Turki itu beneran ya, Tezar? Bener sih, sedikit banyak benar, tapi kan kita juga nggak bisa mengeneralisir ya, mungkin itu orang-orang yang nggak tahu aja kali ya. Jadi kayak, tapi ada yang sampai mendapat, kalau gua kan cuma diteriakin doang, ada beberapa dari pelajar-pelajar di kota lain tuh yang sampai udah ditunjuk-tunjuk gitu loh. Dan itu emang, dan it happen sih, unfortunately ya. Ya ampun. Nah sekarang si coronanya udah masuk, mereka gimana? Mereka aktivitas sehari-hari gimana? Ya kalau sekarang sih udah nggak pernah keluar lagi ya, jarang banget keluar. Paling, dan ya udahlah, kita kayaknya udah, semua orang sekarang udah pakai masker kan ya, jadi kayak ya kayaknya nggak ada. Kalau gue sih sejak penetapan bahwa kita nggak boleh kemana aja, nggak boleh kemana-mana, itu kayak udah nggak pernah keluar lagi, jadi kayak otomatis ya udahlah, nggak pernah dapet rasisme lagi lah ya. Tapi orang nggak pernah ketemu orang juga. Iya, di Turki tuh lockdown total atau kayak di Jakarta, di Indonesia gitu sih, kayak sebagian doang atau cuman pembatasan sosial doang? Sebenarnya gue agak kurang paham sih pembatasan sosial di Indonesia ini, tapi kalau di sini ibaratnya kalau di Indonesia apa ya, kayak karantina wilayah gitu ya. Jadi di Turki itu kan ada 81 wilayah, 30 kota metropolitan gitulah. Nah, itu 30 plus 1 kota metropolitan itu pergerakannya dibatasi. Jadi kita nggak bisa keluar kota dan orang dari kota lain nggak boleh masuk ke kota kita. Gitu loh. Nah, tapi di dalam kotanya sendiri itu kita sebenarnya masih boleh bergerak tapi untuk tidak ke tempat-tempat umum. Kayak misalnya ke taman itu udah mulai dijagain polisi. Jadi biasanya kalau ada polisi, mereka akan ngebubarin gitu-gitu loh. Terus tempat-tempat umum itu udah ditutup aja sama kayak Indonesia, kayak bioskop, kafe, restoran, itu semua ditutup. Jadi emang nggak ada alasan sih buat kita keluar asrama gitu loh. Bahkan kalau di sini itu dari pertengahan Maret itu minggu kedua, kalau nggak minggu kedua sejak kasus pertama itu sholat Jumat udah nggak diadain. Jadi di Indonesia itu ada hoax ya yang bilang kalau di Turki itu sholat Jumat tuh masih ada gitu, nggak ada. Padahal dari awal ya. Masih itu ditutup gitu loh. Sholat Jumat tuh udah nggak ada. Kalau dulu awal-awal. Nah kalau sekarang tuh udah benar-benar di masjid itu rata-rata ditutup, jadi cuma azannya aja. Gitu sih. Sholat Jumat udah hampir 5 kali sholat Jumat apa ini yang udah nggak ada ya. Jadi kayak ya udahlah. Gitu. Tapi kalau dari aktivitas medisnya gimana sih di sana? Kalau di Indonesia kan banyak aja lah gitu problematika, kayak keterbatasan APD, tenaga medis yang meninggal. Kalau di sana gimana tuh? Kalau itu sih agak kurang tahu sebenarnya ya. Agak kurang tahu apakah di sini juga kekurangan atau enggak. Tapi yang jelas solidaritas, kayak misalnya bikin masker, bikin APD dari perusahaan-perusahaan besar. Itu juga dilakukan di sini. Jadi kayak mereka kayak memberdayakan pekerja-pekerjanya untuk bikin APD, masker, itu dilakukan juga. Tapi apakah di sini juga kekurangan? Sejauh ini belum pernah dengar sih ada masalah kayak kekurangan APD atau apa-apa gitu. Yang jelas di sini kalau misalnya kayaknya nih di sini tuh kayak lebih bagus gitu loh komunikasinya antara pusat sama ke daerah. Kayak misalnya kayak rumah sakit nolakin pasien tuh di sini hampir nggak ada gitu loh. Kalau di Indonesia kan beberapa dari teman-teman ya, mereka udah sakit, tapi susah untuk dapat tes aja susah gitu di Indonesia karena sekekurangan itu ya. Kalau di sini tuh ada beberapa teman mahasiswa Indonesia juga yang kayak ngeluh, misalnya kayak batuk, pilek dan agak sesek. Ya udah, mereka ke rumah sakit, mereka tes, diperiksa, di ronsen. Kalau misalnya mereka ketahuan gitu misalnya corona, akan dikasihin ke rumah sakit rujukan gitu loh. Tapi kalau enggak ya akan dipulangin. Tapi maksudnya kayak
nggak ada yang nolong-nolongin pasien, kemudian juga geraknya juga lebih cepat gitu-gitu loh. Jadi kayak kita bisa periksa di rumah sakit mana aja kalau di sini. Jadi swasta negeri semua bisa melayani ya, harus melayani ya. Oke. Bisa malah swasta atau negeri pun bisa. Waktu itu ada yang bilang juga malah lebih intensifnya di rumah sakit swasta yang dijadiin pusat perawatan sih. Gitu. Terus untuk sekarang kayak sembako kayak gitu-gitu jadi langka nggak sih, atau ada bantuan dari pemerintah kayak di Jakarta, kayak di Indonesia gitu nggak sih? Kalau misalnya di sini sih beberapa kantor, beberapa industri emang udah stop berhenti, tapi beberapa masih tetap jalan, asalkan mereka ada di dalam kota tersebut kali ya, karena kita kan masih bisa keluar. Gue sebenarnya masih boleh keluar juga gitu loh, tapi tidak untuk dalam jangka waktu yang lama. Kayak misalnya kayak kalau ke minimarket, ke supermarket itu masih boleh, tapi untuk berkumpul masa itu udah nggak boleh gitu loh, keluar kota kita udah nggak boleh. Jadi kayak area kita cuma di dalam kota aja. Tapi kalau misalnya gue ngelihat ke minimarket, ke supermarket, itu sayuran masih ada, stok buah masih ada, stok sayuran masih ada, jajanan masih banyak, hand sanitizer juga banyak. Dan pemerintah Turki udah bilang juga, iya, hand sanitizer masih banyak. Tapi yang susah tuh masker sebenarnya. Dulu tuh awal-awal nggak susah nyari masker, cuma naik aja harganya kalau dulu awal-awal. Abis itu pemerintahnya bilang bahwa masker itu dilarang untuk diperjualbelikan dalam kondisi seperti itu, sehingga dibagi-bagikan gratis awalnya. Nah, tapi kan yang namanya masker gratis kan kita nggak bisa banyak dong ya. Kayak misalnya di angkutan umum, kemarin gue kayak naik angkutan umum gitu, mereka ada kotak masker, kita bisa ngambil gitu satu. Nah, tapi kalau misalnya kita kurang masker, kita nyari ke apotek karena ini udah dilarang dijual belikan, itu jadi nggak bisa karena udah dilarang gitu loh. Itu agak bingung juga sih ya. Di satu sisi emang niatnya baik untuk biar nggak ini kan ya, orang-orang pada nimbun masker lah ya. Tapi di sisi lain juga, nah itu menyebabkan jadi kita agak susah juga nyari masker sih, karena di apotek nggak ada, di minimarket juga nggak ada masker. Mau yang gratisan juga terbatas ya. Iya, informasi yang menarik juga di sini tuh kayak ada kayak patungan solidaritas nasional gitu loh. Patungan solidaritas nasional di Indonesia ada nggak sih? Jadi jadi kayak pemerintahnya pertama adalah bilang kalau si Erdogan ini bilang kalau saya gua menyumbangkan 7 bulan gaji gua untuk disumbangkan untuk penanganan corona. Habis itu dilanjutkan bagi masyarakat yang mau itu juga bisa berkontribusi. Jadi kayak ada patungan solidaritas nasional gitu loh. Keren banget. Nah, jadi dibuka beberapa akun bank, itu dari mulai corporate bisa nyumbang juga, kemudian juga dari masyarakat kayak gue gitu itu bisa nyumbang juga. Yang itu nanti akan disumbangkan untuk pengentasan corona inilah gitu lah. Tapi pejabat-pejabat semuanya, PNS itu juga beberapa dipotong gitu. Iya, tapi sukarela ya. Iya. Nggak dipaksakan kalau PNS. Kalau PNS nggak dipaksa kan? Gue nggak tahu sih, tapi kalau pejabat atas dipaksa kayaknya sih. Kalau pejabat atas gitu, karena kan presidennya aja udah nyumbang gaji gitu loh. Tapi kalau PNS-nya gue nggak tahu dipaksa apa enggak. Tapi itu kayak ibarat kata mereka mencontohkan dulu nih, presiden aja nyumbangin 7 bulan gajinya gitu loh. Baru kemudian diikutin oleh masyarakat. Lumayan sih, update pertengahan bulan kemarin aja udah berapa miliar lira gitu yang terkumpul dari lumayan banget gitu dari buat masyarakat. Buat bantu rakyat. Iya, kebijakan barunya juga di sini setiap weekend itu pemerintah, kalau misal di hari-hari biasa kayak hari sekarang gini, kita masih boleh keluar ke minimarket gitu loh, ke jalan. Kita ke jalan lah asalkan pakai masker. Tapi di weekend Sabtu Minggu itu dilarang. Kita dilarang sama sekali untuk keluar rumah ke jalan. Mau Ramadan ini dari tanggal 23, 24, 25, 26, 4 hari itu kan udah masuk bulan puasa ya. Biasanya kan orang bulan puasa tuh awal-awal pengen sama keluarga atau pergi-pergi kemana gitu, ngumpul-ngumpul merayakan ya. Nah itu pemerintah juga udah ngumumin gitu bahwa di tanggal-tanggal itu selama 4 hari kita dilarang keluar rumah, ke jalanan aja kita nggak boleh. Gitu sih. Itu cara jagainnya gimana? Waktu-waktu iya, jadi polisi disebar, nanti diomelin kalian kita kalau bisa keluar. Jadi lu udah siap-siap semua supply di rumah dong ya? Jadi emang
Iya, iya. puasa Jadi lagi. kayak hari ini sebenarnya kayak mau belanja lah ya buat nanti awal-awal Ramadan kan kita udah nggak bisa tuh keluar. Jadi emang sekarang nih biasanya kita belanja lah sedikit-sedikit. Sebenarnya karena minimarket juga dekat dan stok juga masih ada, jadi nggak perlu nunggu sih panik buying juga di sini nggak terlalu yang gimana banget sih. Karena semuanya ada gitu, masih ada banget gitu, dari sayuran, buah, nasi, kentang itu ada semua. Jadi kayak ya udah kayak biasa aja sih, kita cuman emang ya itu aja pembatasan jarak aja kali ya. Lu kalau lagi kayak gini, apalagi mau puasa gitu, jadi ini gak sih, kangen rumah gak sih? kangen banget ya, udah masih gimana ya, udah lama juga kan kangen, maksudnya kayak dari di sini kan meskipun kita bisa masak sih, kita bisa masak makanan Indonesia, tapi tetap aja gitu loh, beda ya nggak sih? Iya. Gue sih yang paling kangen sejujurnya nih di samping keluarga dan temen-temen adalah masakan Indonesia gitu loh. Karena kalau keluarga dan teman-teman pas gue kerja di Jakarta aja kan itu udah jarang ketemu kan. Gue lebaran aja ibarat kata udah biasa di jalan gitu loh. Ya nggak sih? Tapi makanannya itu loh. Iya, kayak bener. kangen banget sih. Kalau biasanya kan kalau lebaran gini kita udah bisa makan kayak apa, kayak opor, kayak rendang. Nah sekarang tuh di sini ya Allah, soalnya nggak ada kecap kan, dagingnya ada, kecapnya yang nggak ada. Sumpah. Gitu, santan nggak ada gitu loh. Kangen banget sih. Perubahan habit yang signifikan selama pandemi ini apa yang lu rasain? Gue kan selalu bangun pagi ya, selalu bangun pagi gitu loh, kayak nyari kesibukan aja gitu loh. Kan kelas juga karena dibikin online jadi nggak sepadat itu kan, paling cuma ngajarin tugas gitu loh. Tapi ya itu sih, untuk lebih apa ya, kita tahan bosennya itu sih yang lebih susah dibandingkan dengan apapun sih. Sekarang sih itu doang sih, kayak bosen banget sih. Iya, bosennya gue juga bosen banget sumpah. Iya kan, walaupun gue masih film kerja juga sih. udah dalam tahap kayak nonton film tuh kayak udah tahap yang udah bosen banget. Kita Iya, mau nonton emang. apa lagi gitu loh. Gue sampai baca buku tuh kayak udah iya udah bener. capek gitu, udah capek Gue sampai gitu. nonton YouTube juga yang alay-alay sampai gue tontonin Tezar, sampai saking gue tuh udah abis pilihan lagi. Bener. Iya bener. Jadi setiap hari kayak buka Instagram tuh bukan Instagram tuh kayak nyari yang hiburan gitu ya, yang lucu-lucu gitu. Iya, yang alay-alay juga sampai gue Kayak nggak tahu tonton. deh. Hiburan receh semua lah Tapi pokoknya. satu yang pasti sih, Iya. Apalagi kan kesibukan gue zaman dulu aja selain belajar kan biasanya lari kan. Gue suka banget lari kan, olahraga gue tuh lari gitu loh. Nah sekarang tuh semenjak ada pembatasan kayak gini tuh kayak udah nggak bisa lari lagi kan, kita kan keluar kan ya. Ya udah, jadi kayak olahraga ringan aja di kamar. Workout sendiri di kamar. Makan sih. Yang harus diwaspadai adalah akan naik berapa kilo kita setelah ini. Ih janganlah, lu kan bisa olahraga pakai YouTube di rumah yang nggak harus pakai equipment, yang nggak harus kemana-mana. Hati-hati Tezar. Siapa tahu lah nanti pulang masih kepake di layar berita 1 ya kan? Amin. Terakhir nih Tezar, ya pertanyaan gue, hikmah yang lo ambil dari musibah outbreak ini apa sih? Masih ada yang bisa lo ambil nggak sih? Hikmah pribadi ya? Banyak banget sih. Menurut gue ini adalah momentum untuk kita mengevaluasi diri kita dan juga menjadi penyadaran gak sih? Kalau misalnya yang pertama banget nih, bahwa kita tuh sebagian dari kita tuh nggak menyadari bahwa kita tuh hidup di tengah privilege banget. Kalau maksud gue kayak ada orang-orang yang nggak bisa di tengah pandemi ini loh, ini tuh bahaya. Kita tahu semua ini bahaya. Ada orang-orang kayak gue itu bisa punya pilihan, oke gue stay di rumah. Tapi ada dari orang-orang yang nggak punya pilihan itu gitu loh. Nggak punya pilihan untuk stay di rumah. Bahkan kalau misalnya dokter, perawat, itu mereka nggak bisa milih kan, nggak bisa milih untuk stay at home sama keluarga gitu-gitu nggak sih? Kayak kita tuh hidup dengan privilege yang kadang-kadang kita lupa bahwa ada sebagian orang yang benar-benar kayak misalnya kebutuhan mereka tuh tanpa mereka kerja aja udah terpenuhi kebutuhan dasar, tapi ada mereka yang kerja harian yang harus keluar dulu baru dapat duit, baru bisa makan gitu loh. Yang kedua tuh
Yang kedua nih, yang pelajaran yang gue dapet banget adalah bahwa kita nggak apa-apa loh kalau kita nggak ngapa-ngapain. Ya nggak sih? Iya, Gue tuh benar-benar. pas kerja nih selama 5 tahun di dunia media, itu kayak, waduh, hidup gue tuh kayak dikejar-kejar sesuatu nggak sih? Betul. Setiap hari tuh kayak dak, Iya, gitu, betul. kayak dipacu gitu loh. Kayak untuk istirahat aja, kayak mikir-mikir ini kalau gue istirahat sekarang kerjaan gue beres apa enggak atau apa gitu loh. Iya. Kayak dunia tuh kayak kita tuh udah kejar-kejar aja gitu loh. Kayak apakah gue bisa balancing antara kehidupan sosial gue, kehidupan kerjaan gue, dan pendidikan gue dan keluarga gue gitu loh. Nah di momen ini tuh gue menyadari gitu loh bahwa gue sebulan gak ngapa-ngapain itu gak kenapa-napa gitu loh. Jadi kayak mungkin abis ini gue akan mengurangi pace gue sih untuk kayak nggak apa-apa kali ya, santai sedikit, nggak kenapa-napa kok kita santai sedikit, Iya, ya nggak sih? Apalagi anak-anak muda sekarang tuh kayak ambisius Iya, banget, sampai bener. kayak ada yang lupa makan, ada yang lupa istirahat, kerja mulu gitu ya. Tapi di sini tuh mungkin ini jawaban dari doa-doa kita gitu. Ya kan kadang-kadang suka ngeluh kan kayak gue capek banget, gue butuh istirahat, gue tuh butuh tidur gitu loh, tanpa harus mikirin dunia juga harus stop gitu loh. Ketika gue stop, dunia juga pengen stop gitu loh untuk nungguin kita, ya nggak sih? Nah di sini tuh kayak ini mungkin doa dari kita semua. Kayak kita pengen istirahat, dikasih sama Tuhan istirahat panjang Iya, banget. benar. Emang semua ada hikmahnya Iya sih. kan? Semua ada silver Iya, itu sih. liningnya. Iya. Tapi lu kerja kayak gitu kan lu di berita 1 kali. Gak bisa istirahat. Enggak loh, tapi kayak banyak gak sih, kayak misalnya anak-anak muda tuh sama lu ya, teman-teman gue istirahat mulu. seumuran dia kayak bilang hidup mereka tuh kayak persaingan gitu loh. Ketika lo istirahat, ada orang lain yang akan ngerebut posisi lo. Iya Jadi kadang-kadang sih. tuh orang tuh takut loh. Keras ya, Bo, dunia media ya. Keras, cuy. Keras banget. Ya alhamdulillah Bukan media ya. doang, semuanya maksud gue ya. Iya, benar-benar. Alhamdulillah. Emang the world needs a break ya kayaknya. Terus dikasih lah si Benar, corona menurut ini. gue juga gitu. Jadi kayak kita istirahat Benar. sejenak Jadi dulu. kayak Dan lo tau gak sih di Jakarta sekarang gue bisa ngelihat langit biru dan itu jarang banget terjadi. Iya, Kak. Oh my god. polusinya berkurang dong ya. Banget. Langit tuh sekarang biru terus. Gue seneng banget liatnya. Biasanya kan Alhamdulillah. putih semua gitu. Alhamdulillah banget. Gue beneran ada di Jakarta kan ini. Kok langitnya bagus banget gitu. Alhamdulillah lah lumayan. Akhirnya ya. Gak kudu jauh-jauh lihat langit biru. Iya, gak jauh-jauh ke timur Indonesia ya kan. Bener. Semoga cepat berakhir ya pandemi ini. Gue pengen traveling asli. Amin. Iya. Sama pengen banget sih. Ya kalau tahun depan. Jalan lagi kayak normal lagi. Ya udahlah kalau begitu kita sudahi pembicaraan kita. Terima kasih ya Tezar udah mau gue gangguin. Iya, sama-sama. Emang kasih udah diganggu loh. Jadi Iya, lu kangen live report gak sih? Saya ini lagi live report. kangen banget cuy. Kangen ya. Kangen gajinya sih, bukan kangen live reportnya. Dasar. Ya semoga cepat balik ke sini. Ya Ntar udah. kita ketemu di lapangan lagi lah. Amin. Doain lancar. Sehat-sehat ya semua di Jakarta ya. Iya, makasih Tezar. Sehat juga ya di sana ya. Iya, Selamat puasa. Iya, selamat puasa. Oke Selamat deh. Ramadan. Iya. Ya udah deh kalau Dadah. begitu. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue goblok banget belum gue record. Demi apa lo? Ini udah kepura-puraan. Gue matiin lagi ya. Ya Allah, Tezar maaf ya. Iya. Goblok banget gue, astagfirullahaladzim.